Selalu semangat pagi. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Ya adik-adik, kita bersyukur kita kembali berjumpa di ibadah live streaming Sekolah Minggu Gereja Toraja Jemaat Moria Palu. Untuk itu mari kita semuanya berdiri. Kita angkat pujian Matahari Bersinar Terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semua yang mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Ya kita tenang, Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Ya, adik-adik masih tetap semangat? Masih. Iya, pastinya masih tetap semangat, masih dalam keadaan berdiri semuanya. Kita masih angkat satu pujian, dua tanganku mempunyai jari. Yang semangat ya, tangannya ditepuk. Dua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Ayun tangan lentik jari, puji nama Tuhan. Dua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Loncat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Ya, silakan duduk kembali adik-adik. Ya, sekarang kita akan membaca Mazmur ya bersama-sama. Jadi semuanya Alkitabnya di rumah diambil. Kita akan membaca Mazmur dan Mazmur yang akan Kakak Yori baca dan adik-adik di rumah buka terdapat dalam Mazmur 9. Mazmur 9 ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berbunyi, demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tetapi perlindungan pada waktu kesesakan. Amin. Ya. Ya. Sekarang Kakak Yuri mau bertanya pada adik-adik di rumah. Ya, hari ini kita akan mengaku dosa-dosa kita kepada Tuhan. Ya, yang pastinya kita semuanya pernah melakukan kesalahan seminggu kemarin, ya, menyakiti hati orang tua atau tidak menyakiti hati teman-teman kita, keluarga kita yang ada di rumah, terutama menyakiti hati Tuhan. Ya, kita mau mengakui dosa kita mau lipat tangan semuanya, kita mau berdoa, kita berdoa. Tuhan Yesus, ampuni kami Tuhan, jika kami semuanya sudah melakukan dosa, tidak Tuhan mau mengampuni kami, ajar kami semuanya Tuhan untuk menjadi anak-anak yang baik dan anak-anak yang dengar-dengaran dan taat kepada Tuhan. Ini doa kami Tuhan Yesus, semua katakan amin. Ya, untuk itu kita akan mengangkat satu pujian, yaitu kasih itu memaafkan. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu
untuk kita semua terdapat di Yohanes 1 ayat 29b. Yohanes 1 ayat 29b yang bunyinya, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Amin. Petunjuk hidup baru untuk kita semua terdapat di Kisah Para Rasul 13 ayat 30. Kisah Para Rasul 13 ayat 30. Bunyinya, tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Amin. Amin. Ya adik-adik, kita angkat pujian. Firman Tuhan ada di hatiku untuk kita masuk dalam cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Ida. Namun sebelum itu kita angkat pujian, firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Terlebih dahulu kita akan berdoa dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Kakak Ida dan kita akan berdoa. Kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Ajar kami semuanya yang ada di rumah untuk duduk manis dan tidak mengganggu teman kami, saudara kami yang sementara ibadah sekolah minggu. Tuhan memberkati Kakak Ida yang akan menyampaikan firman Tuhan, memberikan hikmat kepadanya agar apa yang dia katakan, sampaikan semua dengan seturut kehendak Tuhan. Ini doa kami Tuhan Yesus, dalam namamu kami sudah berdoa. Amin. Kepada Kakak Ida disilakan. Adik-adik, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Ya, semoga sehat semua ya. Hari ini kakak senang sekali boleh berjumpa kembali bersama adik-adik. Nah, adik-adik, hari ini sebelum kakak cerita, kakak mau tanya dulu sama adik-adik. Nah, belakangan ini kakak Ida ada dengar berita loh. Beritanya ini sangat heboh sekali. Sudah terdengar di mana-mana, tersebar di mana-mana. Beritanya ini kalau anak-anak zaman sekarang itu, zaman now itu bilang sekarang berita viral. Nah, kira-kira apa ya beritanya? Kakak-kakak sekolah minggu tahu beritanya yang viral belakangan ini? Oh, kakak sekolah minggu sudah tahu, sudah dengar ternyata. Adik-adik di rumah, apakah sudah ada yang tahu atau sudah pernah yang dengar? Nah, hari ini kakak akan kasih tahu sama adik-adik. Nah, ini berita bukan hanya sekedar berita adik-adik, tapi juga sudah terbukti kebenarannya. Ya, ingin tahu semuanya? Sekarang duduk tenang, sandar semua di kursinya ya. Berita itu adalah tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, berita itu adalah tentang kebangkitannya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah bangkit adik-adik. Ya, beritanya sudah tersebar di mana-mana. Bukan hanya di Indonesia tapi seluruh dunia dan sudah terbukti kebenarannya. Nah, adik-adik, pada saat Tuhan Yesus sudah bangkit, pada hari pertama di minggu itu, Yesus menampakkan diri kepada seorang wanita yang bernama Maria Magdalena. Nah, bernama Maria Magdalena. Maria Magdalena ini orang yang sangat taat sama Tuhan, dia selalu dengar-dengaran sama Tuhan, dia selalu melakukan apa yang Tuhan katakan kepada dia. Nah, dia juga adalah salah satu orang yang sangat sedih pada saat Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus disalibkan dan dikuburkan. Dia sangat berkabung juga, dia salah seorang yang sedih kehilangan Tuhan Yesus. Nah, tapi pada saat itu dia mendengar bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit adik-adik. Nah,
akhirnya Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena ini. Nah, di situ Maria Magdalena ini sangat senang sekali walaupun dia terkejut, tapi dia senang adik-adik. Dia senang karena seperti apa yang Tuhan Yesus katakan bahwa Tuhan Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, setelah Maria melihat Tuhan Yesus, setelah Yesus menampakkan diri kepada Maria, Maria ini pergi memberitakan tentang kebangkitannya Tuhan Yesus. Dia cepat-cepat pergi sama teman-temannya, perempuan-perempuan yang lain juga yang selalu mengikuti Tuhan Yesus. Dia pergi sama teman-temannya, dia bilang, Tuhan Yesus itu sudah bangkit loh. Sudah bangkit, saya baru bertemu dengan dia. Barusan saya berhadapan langsung dengan dia. Saya baru berbicara dengan dia. Tuhan Yesus itu sudah bangkit. Ternyata betul yang dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, tapi apa yang terjadi adik-adik? Teman-teman ini tidak percaya karena mereka tidak bertemu langsung dengan Tuhan Yesus, mereka tidak melihat langsung. Nah, setelah Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena, Tuhan Yesus pergi, kemudian Tuhan Yesus menampakkan diri kepada kedua orang yang hendak pergi keluar kota. Nah, dalam perjalanan itu dua orang ini mereka bercakap-cakap, kau sudah tahu berita yang baru-baru ini terdengar di kota kita yang banyak diperbincangkan orang? Iya, Tuhan Yesus itu sudah bangkit seperti yang orang-orang katakan. Nah, setelah mereka berbincang-bincang, tiba-tiba Tuhan Yesus muncul di hadapan mereka. Nah, tapi Tuhan Yesus ini dalam rupa yang lain sehingga mereka tidak mengenali Tuhan Yesus. Nah, akhirnya di situ Tuhan Yesus berbicara kepada mereka, melakukan seperti apa yang Tuhan lakukan seperti sebelum dia disalibkan. Nah, akhirnya barulah mereka di situ terbuka mata mereka bahwa yang baru saja berbicara dengan mereka, bercakap-cakap dengan mereka, Tuhan Yesus yang sudah bangkit seperti apa yang dia katakan dalam firman-Nya. Nah, setelah Tuhan Yesus menampakkan diri kepada dua orang itu pergi lagi kepada temannya untuk memberitahukan tentang kebangkitannya Tuhan Yesus. Mereka pergi lagi kepada temannya. Tapi apa yang terjadi? Mereka tidak percaya teman-temannya karena lagi-lagi mereka bilang, kita belum bertemu dengan Tuhan Yesus secara langsung, kita belum bertemu dengan dia. Makanya mereka tidak percaya adik-adik. Nah, setelah itu akhirnya Tuhan Yesus datang di tempat murid-muridnya berkumpul. Pada saat itu mereka sedang berkumpul, kemudian Tuhan Yesus muncul di hadapan mereka adik-adik. Wah, mereka sangat kaget, mereka terkejut dan mereka bilang, ya ternyata benar apa yang temannya katakan tadi, bahwa Tuhan Yesus sudah benar-benar bangkit seperti yang dia katakan. Nah, di situ adik-adik Tuhan Yesus menegur murid-muridnya, kenapa kalian tidak percaya pada perkataan teman kalian? Mengapa kalian tidak percaya dengan perkataanku? Padahal kan aku sudah bilang, aku akan bangkit dari antara orang mati. Aku akan bangkit pada hari yang ketiga. Kenapa kalian masih ragu? Kenapa kalian tidak percaya? Nah, akhirnya Tuhan Yesus di situ menegur murid-muridnya dan akhirnya Tuhan Yesus menyadarkan mereka dan mereka percaya bahwa memang Tuhan Yesus sudah benar-benar bangkit buat mereka, bukan hanya buat mereka tapi buat kakak dan buat adik-adik semua dan buat semua orang. Nah, adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus, hendaklah kita percaya akan kebangkitannya Tuhan Yesus. Jangan kita bilang, saya tidak percaya kakak ini. Seperti yang teman-temannya dan teman-temannya Maria Magdalena tadi. Mereka tidak bertemu secara langsung sehingga mereka tidak percaya. Kita jangan seperti itu ya. Kita harus tetap percaya. Karena sudah terbukti ya adik-adik, bukan hanya sekedar berita seperti kakak bilang tadi, tapi memang sudah terbukti Tuhan Yesus sudah mati buat kita, Tuhan Yesus dikuburkan, kemudian Tuhan Yesus bangkit buat kita semua dan Tuhan Yesus menampakkan diri kepada beberapa orang. Nah, kepada Maria Magdalena dan kepada juga murid-muridnya. Seperti yang firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Ya, seperti firman Tuhan, berbahagialah orang tidak melihat namun percaya. Nah, adik-adik sekarang kakak punya gerakan. Nah, silakan angkat tangan kanannya. Tangan kanannya letakkan seperti ini di depan dada kalian
jari-jarinya di atas bahu kiri seperti ini. Nah, untuk gerakan ini nanti kalian katakan aku percaya. Dan kemudian tangannya nanti seperti ini, posisinya seperti ini. Di depan dada, dua-dua seperti ini. Nah, untuk gerakan yang seperti ini tadi, kata-katanya Yesus. Kata-katanya Yesus. Nah, untuk gerakan terakhir, angkat dua-dua tangannya seperti ini. Jangan dikepal ya, tapi dibuka seperti ini. Nah, untuk gerakan seperti itu sambil melompat katakan bangkit. Ya, kita ulang ya, seperti ini. Aku percaya Yesus bangkit. Ya, kita ulang ya, sekali lagi. Aku percaya Yesus bangkit. Nah, nanti silakan adik-adik buat gerakannya, nanti contohnya seperti ini ya. Halo semuanya, saya Ida. Aku percaya Yesus bangkit. Nah, nanti silakan buat videonya, kemudian kirim ke nomor WA-nya Kakak Rensi. Jadi itu untuk tugasnya adik-adik, untuk aktivitasnya adik-adik untuk minggu ini. Nah, untuk judul cerita kita hari ini, judulnya Yesus beberapa kali menampakkan diri. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Markus pasal 16 ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-14. Markus pasal 16 ayat 9 sampai ayat yang ke-16. Kita baca sama-sama ya. Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Yesus terangkat ke sorga. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Padanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka. Ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota, lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedengilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Ya, terima kasih buat Kakak Ida yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kita akan doa Bapa kami, semuanya tangannya dilipat, kita ucapkan bersama-sama ya doa Bapa kaminya. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Iya. Sekarang kita akan menyatakan ungkapan syukur kita melalui pundi persembahan. Ya, jadi adik-adik nanti yang sudah dapat amplop persembahannya bisa diisi. Ada juga tersedia di depan gereja. Jadi nanti bisa dimasukkan ke pundi persembahan setiap hari Minggu atau diantar di kantor gereja. Ya, kita sementara persembahan dijalankan. Ya, ada nats persembahan yang kita akan baca dalam Mazmur 5. Mazmur 5 ayatnya yang keempat, firman Tuhan berkata,
Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengarkan seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Amin. Sementara pun di persembahan dijalankan, kita angkat pujian berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Ya, kita akan doa syafaat yang akan disampaikan oleh Kakak Ida. Disilakan. Ya, kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, pada hari ini kami bersyukur, kami senang sekali boleh berjumpa satu dengan yang lain. Tuhan Yesus, pada saat ini terima kasih kami boleh mendengarkan serta membaca firman-Mu, biarlah kami percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus ya Tuhan, seperti yang tertulis dalam firman Tuhan. Engkau sudah mati buat kami, Engkau sudah menebus dosa-dosa kami, menyelamatkan kami dengan pengorbanan-Mu di kayu salib, dan Tuhan Yesus sudah boleh bangkit buat kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau berdoa buat kami semua anak-anak sekolah minggumu. Berkati kami Tuhan dalam pendidikan, pertumbuhan maupun kegiatan kami setiap hari. Berikan kami selalu akal budi kepintaran, kekuatan kesehatan Tuhan. Apalagi di dalam masa-masa sekarang ini ya Tuhan. Lindungi kami, jaga kami selalu ya Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga mau berdoa buat orang tua kami Tuhan, dimanapun mereka berada, jaga mereka selalu, berikan mereka selalu kekuatan kesehatan, berkat-Mu dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, berikan mereka selalu kesabaran dalam mendidik serta membesarkan kami. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat persembahan yang sudah kami berikan pada saat ini. Berkati ya Tuhan, agar untuk dipergunakan dalam pelayanan-Mu di jemaat Muria Palu. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat keadaan kami saat ini, untuk negara Indonesia Tuhan yang pada saat ini masih dalam keadaan pandemi ya Tuhan. Kiranya semuanya cepat pulih ya Tuhan, agar kami bisa beraktivitas seperti sedia kala dan kami bisa bertemu satu dengan yang lain ya Tuhan. Tuhan Yesus, berkati ya Tuhan kehidupan kami sepanjang hari ini ya Tuhan, kami serahkan di dalam nama-Mu saja. In doa kami Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Ya adik-adik, mari semuanya kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian senang-senang jadi anak Tuhan. Senang
Tuhan memberkati kita. Amin. Tuhan melihat kita. Amin. Tuhan menjaga kita. Amin. Tuhan menyayangi kita. Haleluya, haleluya, amin. Kita akan menutup ibadah kita pada saat ini. Kita angkat pujian Aku Diberkati. Diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang bergantimu, aku diberkati. Anak sekolah minggu jadi berkat. Aku jadi berkat, sepanjang hidupku jadi berkat. Bila bangun pagi hari siang bergantimu, aku jadi berkat. Ya, silakan duduk kembali. Ibadah kita telah selesai. Shalom dan selamat pagi. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Shalom. Ya, adik-adik, sebelum itu kita akan mendengarkan lomba pasca kemarin yang akan disampaikan oleh Kakak Ida. Silakan Kakak. Ya adik-adik, sebelum kakak umumkan pemenang-pemenang lomba pasca kemarin, pertama-tama kakak ucapkan terima kasih, kakak sekolah minggu mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah berpartisipasi mengikuti lomba pasca mulai dari kelas Indria sampai kelas remaja. Terima kasih partisipasinya, dan juga untuk yang belum menang, jangan berkecil hati, jangan kecewa, tetap semangat. Semuanya gambar-gambarnya bagus-bagus, kreatif-kreatif semuanya. Dan untuk yang menilai pada lomba untuk lomba pasca yaitu ada 5 orang. Yang pertama kakak Dede, yang kedua kakak Tika, yang ketiga kakak Eping, yang keempat kakak Citra, dan yang kelima kakak Ida. Ya, adik-adik, dan yang untuk belum juara, terima kasih untuk apresiasinya. Kalian tetap juara di hatinya kakak-kakak sekolah minggu semuanya. Kalian semuanya hebat-hebat. Nah, untuk lomba kelas Indria dan kelas kecil, lombanya adalah lomba menggambar dan mewarnai. Juara 3-nya kakak ucapkan selamat. Juara 3-nya yaitu Tania. Selamat buat Tania. Dan juara keduanya yaitu Daniel. Selamat buat Daniel. Dan untuk juara satunya, lomba menggambar dan mewarnai adalah Hazael. Selamat untuk juara 1, 2, dan 3. Nah, untuk juara lomba kelas besar sampai kelas remaja, lombanya menghias telur. Juara 3-nya yaitu jatuh kepada Feby Maliku. Selamat buat Feby Maliku. Dan untuk juara 2, pemenangnya adalah Indah. Selamat Indah. Dan untuk juara pertamanya jatuh kepada Ladies. Ya, selamat buat Ladies. Ya, sekali lagi selamat ya buat pemenang pertama, kedua, dan ketiga. Dan yang belum menang tetap semangat untuk ikut lomba-lomba selanjutnya. Nah, selanjutnya untuk door prize yang minggu lalu yang kakak Windy, tugas dari door prize dari kakak Windy, pemenangnya adalah Princess. Selamat buat Princess. Jawabannya adalah prajurit-prajurit atau serdadu-serdadu. Selamat ya buat Princess.
Ya itu saja, sekali lagi kakak-kakak sekolah minggu mengucapkan terima kasih buat semua adik-adik yang sudah berpartisipasi dalam mengikuti lomba Paskah. Dan yang belum sempat ikut harus ikut ya minggu untuk selanjutnya. Dan yang belum menang tetap semangat, kalian semuanya hebat walaupun kalian belum menang. Tapi kalian tetap juara di hatinya kakak-kakak sekolah minggu. Ya, selamat hari Minggu semuanya. Shalom.